Baik, berjumpa kembali di video kali ini. Bapak akan melanjutkan lagi pembahasan video sebelumnya. Hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang tekanan zat cair, yaitu tepatnya adalah tekanan hidrostatis. Nah, apa itu tekanan hidrostatis? Secara teori, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dialami oleh benda yang berada pada kedalaman tertentu dari permukaan zat cair. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah kedalamannya. Ya, nanti kedalaman itu gimana cara mengukurnya? Artinya kedalaman itu apakah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Nah, nanti akan menjelaskannya. Oke, secara matematisnya, formulasi dari tekanan hidrostatis adalah pH sama dengan Rho kali G kali H. Tanda titiknya artinya kali ya. Rho kali G kali H. Apa itu keempat variabel ini penjelasannya? Itu sudah ada juga di modul yang sudah Pak berikan. Nah, pH adalah tekanan hidrostatis, di mana satuan SI-nya adalah Newton per meter persegi atau Pascal. Sementara Rho ini adalah massa jenis zat cair, satunya kilogram per meter kubik. Nah, G adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, tolong diingat itu ya. Kemudian H adalah kedalaman zat cair. Nah, kedalaman zat cair ini adalah diukur dari atas ke bawah. Ya, bukan dari bawah ke atas. Kalau kalian mengukur dari bawah ke atas, artinya kalian mengukur ketinggian suatu benda. Nah, karena ini mengukur ketinggian benda di dalam zat cair tersebut, ya. Jadi kalian mengukurnya dari atas ke bawah, dari atas permukaan zat cair sampai ke bawah. Nah, sampai di mana posisi benda tersebut di dalam zat cair tersebut, disitulah diukur dari atas permukaan zat cairnya, ya. Kemudian perlu kalian ingat konversi satuan. Nah, Bapak menekankan di sini adalah 1 gram per cm kubik itu setara dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, kemudian ada yang namanya variabel S. Nah, S di sinilah berat jenis, di mana formulanya berat jenis itulah Rho kali G. Berarti yang ini aja ya. Rho kali G itu artinya S-nya adalah berat jenis. Nanti kalau andai kata di soal ada yang berhubungan seperti ini, yang berhubungan dengan berat jenis, berarti itu mewakili S, di mana Rho kali G. Ya. Nah, ada beberapa catatan yang sudah Pak berikan di modul, tolong diingat. Untuk mengukur besarnya kedalaman H, harus dihitung dari permukaan zat cair, dari atas, bukan dari bawah. Nah, seperti itu yang Pak jelaskan yang tadi, ya. Nah, ingat ini sebanding semua. Ya, kalau menginginkan tekanan hidrostatisnya semakin besar, maka Rho-nya harus besar, kedalamnya juga semakin besar, pasti tekanan hidrostatisnya semakin besar. Kalau menginginkan kecil, maka Rho-nya ini sama H-nya harus semakin kecil. Ya, jadi semakin dalam letak suatu benda, artinya nilai H-nya semakin besar, maka tekanan hidrostatisnya juga akan semakin besar pula yang dihasilkan. Kemudian jika besar massa jenis suatu zat cair itu semakin besar, ya, nilai Rho-nya semakin besar, maka pH-nya juga akan semakin besar. Kemudian semakin besar berat jenisnya, yang S ini semakin besar berat jenisnya, juga akan semakin besar juga pH yang dihasilkan. Nah, pada kedalaman yang sama, tekanannya sama ke segala arah. Ini yang perlu kalian ingat. Nah, jadi kalau menginginkan tekanan hidrostatis semakin besar, maka variabel ini harus semakin besar nilainya. Ya. Nah, untuk kalian lebih memahami, Pak sudah menyiapkan soal. Mungkin ada beberapa tambahan soal yang Pak berikan. Contoh soal yang pertama, apabila ikan berada pada akuarium seperti pada gambar, nah ya seperti gambar ini ya, maka berapakah tekanan yang dialami oleh ikan tersebut? Nah, ingat seperti yang Pak sampaikan tadi, ingat konsepnya. pH sama dengan Rho kali G kali H. Nah, ingat H di sini adalah kedalaman, diukur dari permukaan zat cair sampai ke benda, posisi bendanya di mana. Seperti itu. Nah, kebetulan ikannya ada di sini. Ya. Jangan hanya dipakai 40 ya, tetapi hanya itu diukur dari permukaannya, ya, permukaan zat cairnya sampai ke posisi ikannya. Jadi itulah hanya. Jadi kalau seperti ini hanya gimana caranya? Ya, ingat tinggal kalau dari permukaan sampai ke dasar itu 60, sementara dari dasar ke posisi ikan 40, maka yang di sini berapa? Jadi kan 60 dikurang 40, itulah hanya. Oke?
Nah, jadi bikin dulu diketahui anak-anak. Jadi rho-nya 1 gram per centimeter kubik, kalian konversikan ke satuan SI, jadinya sebesar 1000 kg meter kubik. Kemudian gravitasinya sudah SI di sini, kemudian tinggal kalian mengkonversikan kedalaman ikan menjadi konversinya ke satuan SI-nya. Jadi 60 dikurang 40 dapatnya 20 cm. Dari 20 jadinya kami memberikan tadi itu konsepnya. Jadi centimeter di video sebelumnya centimeter ke meter berapa naiknya, kan 2 kali naik berarti 10 pangkat minus 2. Nah, artinya 20 dibagi 100. Nah, 20 dibagi 100 diperolehlah 0,2 meter. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kalian cari pH-nya dengan menggunakan formulasi pH sama dengan rho kali G kali H. Nah, kalau sudah, tinggal kalian memasukkan angkanya. Nah, ketika sudah memasukkan angkanya, nggak perlu kalian satuannya lagi dimasukkan. Cukup nanti di akhir baru kalian cantumkan satuannya. Jadi, rho-nya 1000 dikali 10 dikali 0,2. Nah, setelah itu, kalian selesaikan. 1000 kali 10 dapatnya 10.000. 10.000 kali 0,2 dapatnya 2000 Pascal atau 2000 Newton per meter persegi. Nanti ketika kalian menjawab, boleh kalian langsung menggunakan Pascal ataupun kalian menggunakan Newton per meter persegi. Silahkan. Nggak usah kalian dua-duanya ini menulis. Bapak hanya mencantumkan agar kalian mengerti di sini ya. Oke. Nah, itu contoh soal yang pertama anak-anak. Jadi, pastikan kedalaman itu jangan kalian ukur dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Oke. Next, contoh soal yang kedua Pak memberikan tambahan contoh soal yang kedua ini. Agar kalian mengerti ini pengembangan, tinggal memainkan rumus saja intinya. Ya, sebuah bak yang berisi air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik, ini artinya udah satuannya SI ya, dan percepatan gravitasinya 10 meter persegi, mempunyai tekanan pada dasar bak adalah 50 K Pascal. Ingat K ini kilo Pascal, jadi 50 kilo Pascal. Maka maka berapakah ketinggian air pada bak tersebut? Jadi kita hanya memainkan rumus saja. Kalau kalian nggak bisa memainkan rumus, kalian cukup rumus dasar kalian ketahui, kemudian kalian masukkan angkanya saja. Nah, jadi dari situ kalian tinggal baru ketika sudah selesai memasukkan angka, baru kalian memainkan rumus. Atau bagi kalian yang sudah mahir memainkan rumus, dari awal langsung kalian mainkan. Nanti Pak berikan caranya gimana. Oke, bikin dulu diketahui anak-anak, dan konsepnya seperti itu ya. Jadi bikin dulu diketahui rho, G, dan pH sudah kalian cantumkan. Ingat K itu mewakili 1000, kilo itu 1000, jadi tinggal tambahkan 0,3, berarti 50 di sini, tambahkan nolnya 3, jadi 50.000 Pascal. Nah, setelah itu baru kalian masuk ke rumus ini. Ya. Nah, kalau kalian belum bisa memainkan rumus, maka rumus dasarnya seperti ini kalian bikin dulu, baru masukkan angka. Jadi pH-nya berapa, rho-nya berapa, G-nya berapa. Ya. pH-nya 50.000, rho-nya 1000, G-nya 10, H. Karena H yang dicari, biarin aja H-nya. Nah, setelah itu, selesaikan dulu. 1000 kali 10 berapa? Nah, setelah ini baru kalian selesaikan. H sama dengan 50.000 dibagi 10.000. Nah, tinggal coret-coret aja nolnya. Tinggal 5 dibagi 1. Nah, jadi H-nya adalah 5 meter. Nah, atau bagi kalian yang sudah mahir matematikanya, bisa kalian langsung menggunakan rumus cepatnya. Jadi H-nya langsung H sama dengan pH per rho kali G. Langsung seperti ini boleh. Ya, bagi yang sudah mahir ya. Nah, setelah itu masukkan angkanya, sama prosesnya. Jadi 50.000 kali 1000 kali 10. Nah, setelah itu 50.000 per 10.000. Coret lagi, udah sama dah hasilnya. Pasti sama ya. Jadi hanya 5 meter. Seperti itu anak-anak. Jadi intinya di fisika ini adalah kalian gimana kemampuannya kalian menguasai konsep atau teorinya. Kemudian kalian kemampuan basic dasarnya kalian matematikanya harus kuat. Kalau itu sudah kalian kuasai, maka fisika pasti kalian bisa. Oke, itu yang bisa Pak jelaskan di pembahasan tekanan zat cair, khususnya di tekanan hidrostatis. Berjumpa kembali nanti di video berikutnya, pembahasan lanjutan dari tekanan zat cair.